Halo, selamat siang dari Jogja, Sandi dari Juara Media. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang Intel prosesor generasi ke-14 yang non-K series. Ya, generasi 14 sudah diluncurkan kurang lebih 1 bulanan yang lalu ya. Dan seperti tradisinya Intel, di awal peluncuran generasi baru, mereka selalu mengeluarkan yang kelas menengah ke atas. Jadi beberapa waktu lalu, waktu Gen 14 diluncurkan, mereka meluncurkan Core i5, Core i7, dan Core i9-nya, tapi yang seri K semua. Nah, di awal tahun 2024 ini akhirnya mereka merilis yang non-K, yang lebih terjangkau harusnya. Dimulai dari Core i3-nya 14100 series, terus Core i5-nya juga ada beberapa series, Core i5 14400 series, dan Core i5 14500 series. Dan di video kali ini kita akan bahas Core i5 14500. Ini bukan review lah ya, kita akan sharing aja, mungkin ada beberapa tes singkat nanti. Intinya di video kali ini kita akan ngomongin Core i5 14500, kira-kira performanya gimana, bedanya apa dengan generasi sebelumnya, harganya kira-kira berapa, dan mungkin nanti kita akan simpulkan kira-kira worth to buy apa enggak. Yuk kita mulai. Beberapa waktu lalu ketika Gen 14 pertama muncul, saya juga pernah buat konten tentang Intel Gen 14. Dan di video itu saya juga ngomong kalau dari sekian banyak SKU yang diluncurkan, cuman Core i7-nya aja yang menurut saya paling menarik. Kenapa? Karena ada perbedaan konfigurasi core dan thread-nya dibandingkan versi sebelumnya. Jadi waktu itu saya ngomong di 14700 series itu ada tambahan 4 e-core. Jadi harusnya secara performa lebih kelihatan signifikan, lebih kencang karena beda core dan thread-nya lebih banyak. Dan ternyata ketika yang non-K keluar, itu juga sama seperti prediksi saya, sama persis dengan generasi sebelumnya secara konfigurasi core dan thread. Jadi di 14500 Core i5 yang kita akan bahas nanti, ini juga sama seperti 13500, konfigurasi core dan thread-nya 6 P-core, 8 e-core, totalnya 14 core dengan totalnya 20 thread. 14 core, 20 thread. Terus perbedaannya di mana dengan 13500? Di clock-nya. Ya, ketika kita ngomong secara konfigurasi sama, terus juga litografinya sama-sama 10 nanometer, arsitekturnya juga sama, cuma mereka bilang ini yang refresh, laptop like refresh. Perbedaannya cuma ada di clock-nya. Jadi secara base clock ini beda 100 MHz lebih kencang, ini 2,6 GHz. Dan turbo boost maksimumnya juga beda, ini 200 MHz lebih kencang. Ini maksimumnya sampai ke 5 GHz. Nah, dengan perbedaan segitu, kira-kira signifikan nggak perbedaan performanya? Abis ini kita akan coba bareng-bareng. Jadi kita akan sharing aja, ini bukan review, ini cuman kita kasih sedikit gambaran tentang gimana sih Gen 14 yang non-K ini, yang 14500 khususnya. Jadi kita akan coba sebentar aja beberapa aplikasi untuk lihat gimana performanya, dan kita akan bandingkan dengan data-data internal kita yang kita pakai waktu kita buat konten tentang 13500 dan juga 13400F beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu kayaknya ya. Kita mencoba menggunakan platform yang sama, jadi kita akan menggunakan ini 14500, motherboardnya sama seperti yang waktu itu kita pakai juga di 13500 dari ASRock B760M PG Riptide, terus RAM-nya 32 GB kit dari V-Color, terus cooler kita menggunakan ID Cooling AK620, NVMe power supply dari Montec yang SFX itu yang kecil ya, 750 watt. Kita akan coba dua software aja. Yang pertama Cyanbase R23 multi-core dan single core. Kita akan bandingkan hasilnya dengan data-data kita. Juga untuk Blender, kita akan coba merender scene BMW 27 dengan CPU dan kita juga akan bandingkan hasilnya. Ayo kita mulai. Ya, saya infokan dulu setting BIOS-nya bagaimana. Saya nggak nyeting apa-apa di BIOS, load SMP doang sama ngelepas power limit supaya bisa berjalan maksimum. Terus kita akan lihat software pertama Cyanbase R23 multicore. Kelihatan kalau clock-nya ini P-core-nya tersustain di 4,6 GHz. Ini secara praktek 200 MHz lebih tinggi dibandingkan 13500 ketika di load dengan multicore load Cyanbase R23 multicore. Jadi kalau yang 13500 itu stabilnya di 4,4, kalau yang 14500 ini di 4,6 GHz. Sehingga skornya relatif lebih tinggi, cukup kelihatan, sekitar 1000 poin lebih tinggi, 22.000 kurang dikit lah, 21.800 something. Sedangkan yang 13500 dari data kita cuma sekitar 20 ribuan, jadi kurang lebih beda sekitar 1000 poin di Cyanbase R23 multicore. Single core-nya bagaimana? Single core-nya jelas lebih kencang ya, 200 MHz, ini tersustain di 5 GHz, sedangkan 13500 cuma di 4,8. Dan kelihatan juga di skornya beda sekitar 100 poin. 1800-an, kalau yang 14500 ini sekitar 1950 lah. Jadi memang cukup kelihatan dengan perbedaan clock 200 MHz. Berikutnya kita coba ngerender scene BMW 27 di Blender dengan CPU render dan kelihatan hasilnya memang lebih kencang yang 14500. Beda sekitar 3 detik lebih kencang. Kalau yang 13500 itu 120 detik ya, 2 menit pas. Kalau yang ini
1 menit 57 detik. Oke, habis ini coba kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, untuk gambaran kasar aja, tadi kita lihat desain bench baik single core maupun multi core perbedaan performance-nya sekitar 5%. Lebih kencang dibandingkan versi sebelumnya, Core i5 13500. Dan ini menurut saya murni karena perbedaan clock-nya, baik untuk load multi core maupun single core sekitar 200 MHz lebih kencang yang 14500 ini. Di Blender juga kelihatan, tapi tidak sesignifikan di Cinebench ya, cuma beda 3 detik dari skala sekitar 2 menit untuk render scene BMB27 dengan CPU. Terus kira-kira harganya berapa? Walaupun secara resmi kayaknya belum rilis ya, di Intel Arc belum ada spesifikasinya, cuma di marketplace sudah banyak dan ditawarkan dengan harga sekitar 4,3 juta. Dan kalau kita bandingkan dengan Core i5 13500, ini bedanya ketipisan, cuma sekitar 100 ribuan. Walaupun perbedaan performa juga cuma sekitar 5%-an, cuman menurut saya masih cukup worth it dengan hanya beda 100 ribu, kalian dapat Gen 14 500. Terus kira-kira kalau kalian naksir sama prosesor ini, apa hal-hal yang perlu diperhatikan, komponen lainnya apa yang perlu diperhatikan? Menurut saya pertama motherboardnya. Kalian harus milih motherboard yang secara VRM cukup oke untuk supply sekitar 150 watt. Kalau ingin prosesor ini berjalan optimal, karena tadi kita lihat ketika multi-core load, CPU package powernya sekitar 150 sampai 160 watt ya. Jadi itu harus milih motherboard yang VRM-nya sanggup handle segitu. Terus yang kedua masalah cooler, pendinginnya. Kalau kalian ingin menjalankan ini di titik optimalnya di 153 watt multi-core load, kalian nggak bisa mengandalkan fan bawaannya ini Intel Laminar. Kalian harus ganti third party brand yang kira-kira sanggup handle sampai 150 wattan. Baru si prosesor ini bisa menunjukkan performa sesungguhnya. Itu aja, ini bukan review sekali lagi, ini cuma sharing aja tentang info terbaru dan sedikit benchmark untuk gambaran kalian kira-kira gimana sih 14500 ini yang ternyata cukup worth it karena harganya nggak jauh beda sama 13500. Menurut kalian gimana? Monggo tulis di kolom komentar. Gitu aja yang kita bisa sampaikan pada video singkat kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, paling nggak bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.